Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Senin lagi. Untuk minggu yang baru ini kita bakal ngomongin tentang pasar kripto. Kalau menggerakkan harga itu kadang kita sering beralih kepada Bitcoin. Apakah benar Bitcoin itu hanya satu-satunya aset yang karena market cap-nya paling gede, dia yang menggerakkan pasar? Kalau Bitcoin turun, semuanya turun. Kalau Bitcoin naik, semuanya ikutan naik. Atau mungkin ada salah satu aset kripto lagi yang sebenarnya kita semua sudah tahu, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata aset ini juga ikutan memanipulasi pasar, kalau kita bisa bilang dengan istilah itu. Mungkin kalian bisa tahu jawabannya dengan menonton video ini sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang akan kita ngomongin hari ini, kita mau lihat satu aset kripto ya. Apa sih aset kripto yang saya sebutin di awal tadi, yang ada kemungkinan memiliki pengaruh entah positif maupun negatif terhadap harga aset kripto, entah itu Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lainnya juga. Kalau kita mau melihat ya, ini kita bisa lihat dari beberapa exchange terpusat, yang tentu aja untuk banyak investor-investor tuh gunakan juga, karena kita semua berasal dari uang fiat juga. Entah dari negara manapun kita butuh uang fiat kita, bisa masuk ke dunia digital, dimana kita bisa bertukar, bertransaksi, dan jual beli aset digital itu, yang ada Bitcoinnya, Ethereumnya, dan banyak lagi. Kalau kita ngeliat dari yang terbesar itu ada Binance, dan kalau misalkan kita scroll lagi ke bawah itu ada banyak banget nama yang mungkin kalian tahu kalau kalian pakai, tapi mungkin kalian juga kurang tahu kalau nggak pakai. Ini ada di CoinGecko. Di CoinGecko di bagian exchanges ada crypto exchange yang berdasarkan skor kepercayaannya CoinGecko. Yang mana ini berbeda-beda juga tergantung apa preferensi kita pakai exchange. Kalau kita melihat ya breakdown dari volume-volume 24 jam ini, kalau misalkan kalian mau ngeklik satu persatu, ini kalian bisa ngelihat dari volumenya secara 24 jam, dari aset mana aja yang mendominasi exchange masing-masing tersebut. Dari Binance, Gate.io, OKX, FTX, Coinbase, Bybit, KuCoin, Huobi, Kraken, Binance US, Bitfinex, dan banyak lagi. Kalau kalian mau lihat satu persatu, kalian buka dan klik, nanti kalian bisa sadar bahwa ternyata aset kripto yang paling utama, yang volumenya paling tinggi itu sebenarnya adalah USDT, yang mana merupakan stablecoin yang diterbitkan oleh Tether. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal USDT, kan ada banyak isu, banyak FUD, banyak berita-berita negatif yang beredar, dan banyak sentimen dari para pakar kripto yang sudah lama juga, yang veteran, yang merasa bahwa ada sesuatu yang kurang beres nih dengan Tether. Ada sesuatu yang kurang transparan aja dengan USDT. Salah satu contohnya adalah apakah USDT yang beredar di pasar kripto itu cocok dengan jumlah dolar Amerika Serikat yang mereka simpan. Yang mana kalau misalkan orang mau menjual Tether, apakah mereka bisa menjual dan mendapatkan US dollar yang setara di backing 1:1? Apakah kalau ada 5 triliun Tether, yang mana itu kebanyakan, cuman hanya permisalan angka aja, 5 triliun Tether, apakah ada 5 triliun dolar yang tersimpan untuk bisa di-redeem, untuk bisa ditukerin? Nah, itu menjadi salah satu kekhawatiran orang-orang. Tapi kalau misalkan kita mau bahas itu, nanti kita agak kasih ke bagian pertengahan video ini ya. Sekarang kita mau tunjukin dulu deh beberapa hal yang menarik dari kaitannya harga. Kalau misalkan kita ngeliat dari harga, itu kemarin ada beberapa paper yang membahas soal ini. Ada beberapa paper yang sampai secara in-depth, benar-benar mendalam, dia sampai 119 halaman, menggunakan banyak algoritma, menggunakan banyak data, banyak matematika, dan dari statistik yang dia baca, itu ada korelasi yang menarik dari antara Tether USDT dengan gerakan harga Bitcoin seiring waktu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari salah satu chart ini ya, nanti ada chart yang lebih jelas lagi saya akan tunjukkan, tapi untuk yang data pertama dari paper saya bisa tunjukin ini nih. Jadi kalau misalkan kita ngelihat data ya, kalau untuk harganya BTC itu kan pergerakannya yang seperti ini. Ini kita bisa ngelihat ya, naik turunnya yang bener-bener kemarin boom gitu kan di tahun 2017 sampai bull run, terus kemudian mulai sedikit mereda memasuki tahun 2018, yang kemudian kita masuk bear market sampai kemarin pandemi 2020. Ini kalau kita misalkan ngelihat ya, itu ada kaitannya dengan pencetakan USDT dan penebusan USDT atau minting dan redeeming istilah bahasa Inggrisnya. Nah, setiap kali kita melihat ada minting USDT yang benar-benar naik, harga Bitcoin ikutan naik. Tapi kalau misalkan USDT-nya itu sedang dalam supply yang sama atau lagi di redeem atau malah berkurang, itu harga Bitcoin kerasa juga dampaknya. Oke, untuk gambar ini mungkin kurang jelas. Saya akan nunjukin yang lebih besar lagi gambarnya. Nah, ini gambar yang menarik dari Longhash. Longhash itu merupakan sebuah website dan platform yang menunjukkan beberapa data kripto menarik. Jadi kalau misalkan kalian buka ke Longhash itu ada banyak banget data blockchain yang bagus bisa kalian lihat. Salah satunya adalah peredaran USDT dan harga Bitcoin.
Nah, ini ada hal yang menarik lagi nih. Di sini tuh menunjukkan beberapa korelasinya. Jadi kan di sini dia tulis, USDT Tether itu adalah cryptocurrency yang kontroversial. Karena si Tether, perusahaan di baliknya, itu mengklaim bahwa 1 USDT itu setara dengan 1 US dollar. Tapi tidak selalu begitu pada faktanya kasusnya. Jadi waktu Tether ngeprint atau mereka nge-revoke USDT, biasanya tuh USDT kan supply-nya jatuh atau naik. Kebalik dong. Ini naik atau jatuh, antara berkurang atau bertambah. Nah, di dokumen chartnya ini ternyata menunjukkan ada perubahan yang signifikan dan korelasinya itu kelihatan di harga Bitcoin. Jadi kalau kita langsung nih ke bagian chartnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk yang harga Bitcoinnya itu yang ini, yang bener-bener kerasa naik turunnya. Kemudian kalau misalkan ini yang turun ke bawah, juga harga Bitcoin yang kemarin kita rasain waktu awal tahun 2022. Nah, kalau misalkan kita ngelihat peredarannya USDT sendiri ya, ini kan kalau misalkan dia supply-nya sama, kurang lebih relatif sama. Meskipun di sini memang ada beberapa hal yang memicu, entah itu tren GameFi, NFT, Metaverse, atau segala macamnya kemarin di tahun 2021. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, di saat USDT itu di-print atau dicetak sedemikian banyaknya, itu berdampak signifikan. Ini supply USDT bener-bener naik gitu kan, bener-bener melonjak di sini, itu kita mulai kerasa bahwa harga Bitcoin itu mulai nge-pump juga, ngikutin dengan pencetakannya USDT yang banyak. Tapi kemudian setelah mereka stop mencetak, kerasa mulai berkurang di sini, itu mulai berkurang juga, harganya Bitcoin mulai turun, mulai kerasa nih. Dan di sini di chart yang kalau kelihatannya rada stagnan, ini biasanya waktu USDT itu di-redeem, ditukerin untuk ke USD balik atau supply-nya itu berkurang. Nah, kalau supply USDT-nya itu benar-benar berkurang gitu kan, kita rasa dengan banyak yang di-redeem, itu harga Bitcoin benar-benar turun drastis dalam. Dan tentu saja di sini dengan supply-nya yang benar-benar turun banget, langsung ada yang namanya koreksi tajam di harga Bitcoin. Oke, memang banyak sekali yang namanya hal terkait kayak korelasi, apakah memang berhubungan, atau ini hanya kejadian yang kebetulan aja terjadi di saat bersamaan. Kalian bisa berargumen sendiri dan kalian bisa melihat data-datanya sendiri. Kita pun tidak berusaha membuat pernyataan bahwa oke, kalian tinggal ngeliatin aja sirkulasinya USDT. Kalau berkurang pasti harganya turun, karena nggak seperti itu juga di setiap saat seperti yang kalian lihat. Cuman secara garis besarnya ada nih korelasi umumnya. Nah, cuman yang jadi kekhawatiran adalah kalau misalkan dengan banyaknya rumor bahwa USDT itu tidak di-back dengan US dollar yang sama, apakah artinya si Tether itu mencetak USDT dari thin air gitu kan, dari nggak ada backingannya, bener-bener cuman seenaknya mencetak untuk memanipulasi harga pasar. Nah, itu yang jadi kekhawatiran. Kalau memang ada backingannya nggak masalah. Orang-orang misalkan ada bankeran, mereka mau ngembalikin Tethernya jadi dolar, itu bisa ditukar. Tapi yang jadi takut itu kalau misalkan nggak ada backingannya, hanya di print biar buat memanipulasi pasar. Entah itu biar para trader yang leverage pada kena likuidasi, terus mereka jadi bisa nge-cashin uangnya, dikantongin, atau enggak kan kita nggak tahu ya. Ada banyak teori-teori di luar sana yang sebenarnya kita sendiri pun nggak mau terlalu in-depth karena kita tidak bagus untuk terlalu berasumsi begitu dalam. Tapi kalau misalkan kita mau ngelihat ya, kemarin kan ada banyak audit yang berusaha untuk memecahkan masalah ini. Tapi auditnya pun ditunda-tunda terus. Ini kemarin waktu tahun 2018 loh, udah 3 tahunan. Ada beberapa artikel dari Cointelegraph, Coindesk juga bikin. Mereka sampai bilang something's fishy, ada yang aneh nih. Tether udah punya janji sama auditor untuk melakukan audit, backingan asetnya, apakah benar, apakah sesuai. Tapi terus 3 tahun berikutnya mereka tiba-tiba dissolve nih, gitu kan. Mereka tiba-tiba nggak jadi melakukan audit. Oke, nggak apa-apa. Kita melihat ada salah satu CTO-nya yang muncul di interview dengan CNBC nih, di Tech Check atau di mana ini? Iya, CNBC Tech Check. Di TV-nya langsung, kalau kalian menonton di YouTube ada. Langsung ngomong dengan Tether CTO dan juga General Counsel-nya. Cuman kalau di sini ya, yang lucu adalah si interviewernya, pewawancaranya ngasih pertanyaan, apakah akan ada audit dalam waktu dekat? Ini waktu tahun 2021, setahun lalu ya. Ditanyain terus si Stuart Hogan ini bilang, iya ada, hanya dalam hitungan bulan. Terus dipastiin lagi sama yang wawancara, beneran hitungan bulan. Terus si Stuart Hogan-nya bilang, iya cuman hitungan bulan, nggak ada sampai setahun atau lebih. Terus sekarang udah setahun lewat ya, udah setahun lewat, 2 bulan, 3 bulanan, dan tetap nggak ada audit. Jadi kayak seolah-olah Tether tuh berusaha menghindari semua hal-hal yang berkaitan dengan audit itu sendiri. Bahkan kalau kita nonton wawancaranya full, ini selama 30 menit, itu banyak ditunjukin hal-hal yang cukup bisa dibilang red flag.
Kayak ya banyak hal yang mereka cuman berusaha ngeklaim bahwa ya udah percaya aja Tether itu paling besar, kita sudah cukup transparan, kayak cuman teori-teori doang tapi nggak memberikan bukti. Nah, mungkin kalian tertarik untuk membaca beberapa artikel terkait USDT lebih lanjut kalau misalkan ada waktu. Kita nggak bisa bahas semuanya di sini, tapi intinya ada beberapa bank yang menaruh uang yang sebenarnya jumlahnya lumayan mirip dengan outstanding yang dimiliki oleh USDT, Tether maksudnya. Nah, jadi kayak kalau di tiap kuartal ini kelihatan kan, kuartal 3 tahun 2019, kuartal 4 tahun 2019, terus setiap kuartal, pokoknya tiap tahunnya ada 4 kuartal dilaporin gitu kan, 2020, 2021, 2022 sejauh ini sampai kuartal kedua yang masuk, itu sampai ketahuan yang ada di cash di banknya itu sekitar angka yang lumayan mirip dengan outstanding yang dimiliki Tether USDT. Nah, terus ini bener-bener mengejutkan dong. Kayak 58, 62, 67, 68, 76, 78, 82, 81. Kayak bener-bener mirip kan? Kenapa ini bermasalah kalau misalkan mirip? Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, tulisannya di sini ya, ada tumpukan dolar Amerika Serikat di bank-bank Amerika Serikat di sana yang crypto bank itu bener-bener punya dan itu match, bener-bener cocok dengan yang diterbitin nama USDT. Nah, terus semua para pemain besar itu menaruh setoran atau depositan uang mereka di bank tersebut, yang mana disebutin di artikelnya itu ada si Silvergate. Nah, terus ada beberapa hal lain yang cukup menarik, di mana stablecoin itu sebenarnya merupakan bentuk gitu kan untuk manipulasi pasar. Kalau misalkan kita bahas itu bener-bener mendalam banget artikelnya. Ini lumayan panjang juga di Mediumnya langsung, dan sampai bahkan di cross check juga. Ini bukan USDC nih, benar bukan. Kenapa? Karena ada bukti-buktinya juga. Kalian bisa ngeliat datanya dan ada informasi di situ juga. Jadi sampai ada yang di kesimpulannya tuh dibilang kayak gini, what's going on? Ada apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ini bukan cash-nya Tether, setidaknya bukan secara langsung. Terus apa dong? Nah, ini jadi membuktikan bahwa ternyata ada duit gitu kan yang masuk ke ekosistem untuk membacking Tether, tapi bukan secara langsung Tether. Karena Tether kan bukan perusahaan di Amerika Serikat. Jadi mereka butuh perusahaan di Amerika Serikat untuk kerjasama, untuk bisa menyetorkan duit mereka di bank-bank Amerika Serikat tersebut. Jadi pada akhirnya juga tidak ada yang ngeklaim bahwa bank-bank di Amerika Serikat tadi itu, Silvergate dan kawan-kawan, itu sebenarnya berbohong tentang tanggungan deposit mereka ke SEC dan FDIC, yang mana itu institusi terkait keuangan di Amerika Serikat di sana. Jadi cukup mengkhawatirkan. Dan kalau misalkan kita ngelihat ya, kemarin kan waktu di attestationnya USDT dibilang dia banyak 65,39% itu commercial paper. Jadi bukan dalam bentuk US dollar beneran yang bener-bener kayak $1 1 USDT, tapi dalam bentuk commercial paper, yang mana ini bisa berupa surat gitu kan, bisa berupa kontrak yang berhubungan dengan perusahaan di Amerika Serikat kaitannya dengan si Tether sendiri, yang mana dipegang oleh IFINX. IFINX itu perusahaan induknya Bitfinex Exchange juga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, ini ada banyak yang namanya data-data USD yang dilaporkan sama Data Finovation, sama kayak yang nulis 2 artikel sebelumnya tadi, bahwa aliran US dollar ini sebenarnya berakhir ada di Silvergate dan Signature, itu 2 bank Amerika Serikat yang besarnya yang disebutin. Dan ini merupakan jadi cara yang entah gimana caranya, itu kayak nge-backing USDT. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang fishy, memang diam-diam tuh kayak mencurigakan tentang Tether, tentang penerbitan USDT mereka, dan tentang dolar yang ada di Bank Amerika Serikat. Jadi kayak cukup mencurigakan. Dan TLDR-nya ini kan panjang juga ya. Tapi kalau kita baca di sini singkatannya, itu kayak FTX dan Alameda itu mencetak hampir semua USDT yang ada di jaringan Tron dan mengoperasikan USDT yang ada di sana sebagai sebuah kayak bank sentral untuk transaksi pembayaran di Asia Timur. Terus dia bilang di sini juga ada beberapa evidence, ada beberapa bukti dari analisis on-chain yang menunjukkan bahwa ternyata ya kita banyak yang nggak ngerti tentang cara penggunaan kripto, dan data ini tuh jelas memberikan bahwa Binance bersama dengan market makernya Binance, si Cumberland, itu juga menjalankan bagian Ethereum untuk ekosistem yang ini. Jadi ada 2 exchange terbesar kita, Binance dan FTX, yang benar-benar memegang manipulasi besar dengan harga pasar, dan juga ya bisa kita biasanya ngomong bandar gitu kan, ngikut bandar aja deh. Kalau kita ngeliat distribusi Tether pun kelihatan bahwa lebih dari 70% yang megang distribusi Tether USDT itu ada di Alameda,
yang mana Sam Bankman-Fried sendiri, Cumberland market makernya Binance, sama Binance market maker yang lain juga, dan Bitfinex yang mana perusahaannya ada kaitannya langsung dengan si Tether juga. Jadi kalau bisa kita ngelihat, ini lebih dari 70%-nya ada di tangan-tangan exchange terbesar tersebut. Jadi gimana kalau misalkan ternyata ada teori nih, tapi ini cuma teori ya, bukan fakta. Jadi jangan sampai apa yang saya bagikan ini dianggap sebagai fakta. Tapi ada yang berteori begini, bahwa Tether tuh bekerja sama dengan beberapa exchange dan perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat agar dia bisa mencetak gitu kan USDT tanpa backingan yang sebenarnya jelas, biar nanti kalau misalkan perusahaan-perusahaan ini pengen bikin untung pun mereka dapat dari likuidasi yang disebabkan oleh market makers tadi, disebabkan oleh si Binance, FTX. Kan banyak tuh yang menawarkan opsi perdagangan futures dengan leverage sampai banyak banget, yang hanya dalam semudah itu saja, dalam hitungan detik mereka bisa tinggal ngelikuidasi kita-kita yang pada trading leverage. Jadi duitnya istilahnya kayak, ya udah kalau kita yang pengen jadi kayak cepet, kita leverage, terus akhirnya kalah, kena likuidasi, duitnya kayak donasiin ke tangan mereka, ke kantong mereka. Terus akhirnya mereka dengan segala manipulasi di balik layarnya ini kemudian jadi untung gitu kan, meskipun caranya sebenarnya ilegal, yang mana kalau ketahuan sama regulator mereka bisa ditutup, bisa kena beberapa gugatan hukum juga. Tapi ini hanya teori, dan ini merupakan kata-kata dari beberapa analis yang memang ada latar belakangnya pengacara juga. Jadi jangan dianggap sebagai fakta, karena ini cuma teori dari mereka semata. Oke, kita bisa tutup mungkin dengan beberapa, ya ada red flag lain juga. Kayak di sini si Coindesk sempat nanyain juga nih salah satu pewawancaranya tahun lalu ya, 2021, nanya ke Sam Bankman-Fried, apakah gitu kan FTX menerbitkan commercial paper untuk membantu Tether dalam pencetakan USDT-nya gitu kan. Terus sampai si Sam tuh kayak rada kayak gelisah, rada gugup. Dia langsung geleng-geleng sih jawab, enggak lah, enggak ada yang kayak begituan. Tapi dia nggak membantah bahwa 100% itu salah. Dan banyak banget kasus-kasusnya di Twitter juga, dia selalu membela USDT. Dan ada banyak juga artikel-artikel di internet yang menunjukkan bahwa ada rekaman jejak juga dari Alameda Research yang ternyata banyak sekali sangat membela USDT, entah kenapa. Tapi ya kita tahu juga, karena sebenarnya secara legal pun Tether tuh punya hak-hak di sini, yang mana kalau mereka bukan klien yang terverifikasi gitu kan, atau punya akreditasi tertentu, mereka tuh nggak boleh nge-redeem Tether. Dan yang lucunya di legalnya sendiri dibilang, kalau tiba-tiba ya Tether nggak punya cukup backingan untuk nge-redeem, kita bisa nge-delay redemption untuk withdrawal token. Jadi kayak mereka punya hak untuk secara legal tercatat di websitenya, ya udah kalau orang mau nge-redeem dan kita nggak punya backingannya, kita bisa delay withdrawalnya, kita bisa tunda itu. Jadi kayak udah banyak red flag yang bisa kita lihat. Ada beberapa hal lain kayak jajaran direksinya mereka nggak pernah muncul di muka publik, CEO-nya nggak pernah, CFO-nya nggak pernah muncul. Bahkan yang pernah muncul pun kayak Paulo, Claudia, Stuart gini, yang pernah muncul pun di wawancaranya Coindesk juga menunjukkan banyak hal yang rada ditutup-tutupi, kurang transparan. Dan kalau ngeliat rekam jejak dari LinkedIn juga, dia pengacara dan pernah bekerja sebagai pengacara juga di perusahaan namanya Excapsa. Kalau kalian Google sendiri Excapsa, kalian tahu bahwa itu merupakan salah satu yang terlibat dengan hal-hal ilegal juga, dan kemudian akhirnya sempat kena gugatan hukum. Jadi ada banyak red flags, tapi sebenarnya yang kami mau untuk jadikan kesimpulan di sini adalah ini bukan sebuah video FAT tentang Tether atau USDT secara spesifik, dan bukan berarti bilang USDC atau stablecoin lain juga paling baik. Belum ada kita benar-benar mendapatkan aset kripto yang sempurna, dan itu memang butuh waktu perjalanan untuk kedepannya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah setiap kali kita memegang stablecoins, pastikan itu merupakan stablecoins yang kita rasa lebih nyaman untuk pegang. Karena apapun yang beredar di luar sana dan apapun yang terjadi di luar sana itu nggak berpengaruh sepenting seperti apa yang kita rasain. Apa yang kita udah riset mandiri, kita udah dior, dan kita ngerasa kayak ya udah kalau memang ini yang paling liquid silakan dipakai. Tapi setidaknya ada risiko-risiko yang bisa kita lihat, dan sebenarnya kesimpulan yang perlu diambil adalah aset kripto yang menggerakkan pasar terkait harganya dan sebagainya macam itu sebenarnya adalah stablecoin sendiri yang paling penting di alam kripto. Jadi kita butuh itu untuk pasangan dagang, entah dari DEX yang desentral atau dari centralized exchange yang terpusat. Kurang lebih itu sih guys yang bisa kami bahas untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan membantu kalian untuk menambah wawasan juga tentang stablecoins. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers! Hai guys!
Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!